Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Mardiana. Di sini saya selaku host dalam diskusi ini. Di diskusi kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum lanjut diskusi satu-satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah MBGC. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju, angkatan 12 dari kelompok 4. Saya berasal dari instansi Puskesmas Tomo sebagai petugas gizi. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Milan Rensa, saya biasa dipanggil Milan. Instansi tempat saya bekerja adalah Puskesmas Butuada. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju, angkatan 12, kelompok 4. Dan dalam hal ini, kelompok 3. Kalau di kelompok 4 itu dibagi lagi, jadi kita sama-sama di kelompok 3. Belum menikah tentunya. Makasih. semoga cepat berjalannya. Saya Mardiana AM ya. Saya juga merupakan salah satu peserta latsar CPNS Dinas Pemerintahan Kesehatan Kabupaten Mamuju angkatan 12 juga. Ya, petugas gizi juga dengan puskesmas yang paling jauh di Mamuju. Oke, mari kita lanjut materi diskusinya. Smart governance. Pengertiannya smart governance. Milan. Iya, kalau menurut saya smart government itu adalah salah satu inovasi di pemerintahan yang menggunakan sistem informasi dan teknologi. Jadi ini akan memudahkan kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas kita di era globalisasi pada saat ini. Itu sih menurut saya. Lanjut. Inna. Oh iya, maaf baru masuk. Jadi menurut saya smart governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah serta kinerja efisiensi kebijakan publik. Menurut saya sendiri, smart governance itu arti itu smart itu cerdas. Berarti di sini kita memperhatikan keamanan informasi, kerahasiaan, integritas sebagai salah satu contohnya itu kita ASN. Terus peningkatan keputusan atau contoh smart governance dan diskusi WA tadi kita tahan elektronik SPBE. Terus apa itu SPBE? Menurut Kak Inna SPBE? Dari kata SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE itu sendiri. Ya, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan.
Bisa saya tambahkan? Ya, silahkan. Ya, SPB ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nah, revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik atau e-government ini, yaitu penyelenggara pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lain. Oke. Menurutku sendiri SPB itu pemerintahan yang sekarang. Seperti contohnya kita pas ujian CPNS kita tuh mengadakannya sistem online, jadi transparan, nilainya tuh langsung keluar ya begitu. Dan oke, di tempat instansi tak atau tempat kerja tak, sistem elektronik apa yang ini aplikasi yang mendukung sistem pemerintahan? Kita sistem apa? Mungkin kalau di instansi khususnya kita untuk tenaga kesehatan ada dinamakan dengan elektronik STR atau surat tanda registrasi yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Jadi STR ini adalah surat yang merupakan suatu bukti tertulis yang pemerintah berikan kepada tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, bahwasanya surat tanda registrasi adalah suatu bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan masing-masing kepada para tenaga kesehatan yang telah terregistrasi. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin nanti bisa ditambah. Berarti STR ini sangat membantu, apalagi kalau pembuatan STR-nya manual, wow, Ya. tumpukannya kalau mau bikin itu. Jadi kalau secara elektronik sangat menghemat biaya kertas. Oke, selanjutnya untuk Nan. Silahkan. Ya, selain elektronik STR ini, kalau menurut saya yang paling membantu juga adalah aplikasi EPPGBM, yaitu merupakan suatu aplikasi untuk sistem pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, dengan adanya aplikasi ini, tenaga gizi dan pemangku kebijakan di daerah dapat lebih dipermudah dalam mengamati permasalahan gizi di wilayah kerja setiap puskesmas. Untuk selanjutnya diambil keputusan terhadap tindakan apa yang akan dilakukan secara komunitas maupun secara individu. Nah, dalam PPPGBM ini juga tidak hanya membahas tentang masalah anak balita, tetapi juga ibu hamil, kemudian remaja putri, dan ini sangat bermanfaat, terutama negara kita saat ini sedang bergumul atas tidak menurunnya atau kasusnya stunting yang sangat banyak, yang sangat tinggi. Jadi melalui aplikasi ini tuh sangat bermanfaat karena kita bisa mengontrol, kita bisa mengawasi sasaran kita, baik balita maupun ibu hamil maupun remaja putri sebagai calon ibu, itu semuanya ada di aplikasi EPPGBM. Jadi itu sangat membantu petugas gizi dalam melaksanakan tugasnya, juga membantu yang lintas sektor supaya mendapatkan data yang lebih akurat lagi. Itu sih menurut saya. Oke, kebetulan kita kan sama-sama instansi gizi, jadi sama-sama tahu EPPGBM. Menurut saya itu EPPGBM sangat berguna, soalnya pengambilan datanya itu bisa langsung. Jadi kalau ada yang minta dari kecamatan, dari dinas itu bisa langsung. Terus, kalaupun ada pengukuran atau penimbangan yang kurang tepat atau keliru, itu hasilnya langsung keluar atau langsung muncul. Dia tidak terbaca. Oke.
Kalau kalau saya sih itu bagusnya. Sebelum lagi tuh apa ya? Pas apa, pemasukan datanya itu mudah, gampang. Yang susah sih internetnya. Terus ada lagi sih, kalau kadar posyandunya keliru dalam pengukuran atau penimbangan, kita lagi tuh nggak pusing. Kalau secara manual, ya Allah, bukan main susahnya kalau manual. PPGBM sangat, wow, keren. Kalau kita enak bagaimana menurut PPGBM? Menurut saya kalau EPP BGBM itu sekarang sangat mempermudah khususnya untuk kita tenaga gizi karena tidak seperti dulu kalau selesai apa namanya kita selesai turun lapangan data-data gizi itu harus dikerja apa ya lama proses pengerjaannya karena harus dikerjakan secara manual. Kalau sekarang kan tinggal diinput masuk ke EPPGBM, langsung di situ muncul semua hasil-hasilnya. Jadi kita juga bisa lihat balita-balita yang bermasalah yang ditimbang pada saat hari itu, jadi bisa langsung kemudian dievaluasi. Gitu kalau saya. Ya, betul sekali. Pokoknya EPPGBM sangat memudahkan bagi tenaga petugas gizi. Pokoknya aplikasinya keren. Ya. Ada lagi pemaparan yang lain tentang sistem berbasis elektronik. Kekurangannya apa kira-kira menurut Milan? Kalau saya sih apa ya, cuman permasalahan jaringan sih biasanya. Kalau bisa aplikasi EPPGMM ini kan sementara dalam proses juga yang Android-nya, yang berbasis Android itu. Jadi kalau bisa itu lebih dimantapkan lagi, biar lebih memudahkan. Kalau selama ini kan kita menggunakan yang web ya. Kalau yang berbasis Android mungkin belum terlalu dikenal lah. Ya. Kemudian Nah, kekurangannya apa? Kalau sama seperti Milan, jadi masalah ini akses jaringan koneksinya. Karena biasa kan kalau EPBGM itu kalau dipakai misalkan banyak yang akses, ya banyak sekali yang akses, kita susah untuk ini login masuk. Servernya sibuk ya. Kalau salah satu kekurangan dari EPBGM. Tadi Milan mau ditambahkan apa? iya, Silahkan. cuman Masalah servernya. kalau EPPGM lagi sih, saya sih harapannya nanti EPPGM ini akan atau apa ya, aplikasi elektronik semua program itu bisa satu aplikasi ya, karena memang beberapa aplikasi selain PPGBM juga sebenarnya. Jadi ada beberapa yang tidak masuk di PPGBM. Kita lanjut Zoom-nya karena jaringan seperti dengan aplikasi EPPGBM yang membutuhkan jaringan dan konektivitas yang bagus, maka ya beginilah hasilnya. Oke, adapun kekurangannya tadi menurut saya PPGBM itu bukan kekurangan sih, tapi kekurangan di tempat saya karena pulau terpencil tidak terdapat jaringan, sehingga saya harus ke kota dulu untuk menginput, baru balik lagi ke pulau. Eh, Kesimpulan untuk diskusi pada siang ini yaitu pemilihan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance, yaitu kita pilih sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, yang dimana kita pilih dua di instansi kita, yaitu Elektrik STR atau ESTR dan aplikasi EPPGBM, yang dimana itu menurut diskusi kita pada pagi hari ini sangat berguna untuk instansi kita sendiri. Oke, ada tambahan? Milan atau Ina? Kalau tidak ada tambahan, saya tutup Zoom kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.